Pemirsa, investasi yang berdampingan dengan kesejahteraan masyarakat bukan sekadar impian. Di Lamandau, Bupati Rizky Aditya Putra baru saja menuntaskan mediasi krusial antara warga Tapin Bini dan sejumlah perusahaan swasta. Sebuah kesepakatan telah lahir melindungi hak masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memastikan iklim investasi tetap sehat. Bagaimana detail kesepakatan ini menjaga warga agar tidak menjadi penonton di tanah sendiri? Mari kita berbincang langsung bersama dengan Bupati Lamandau, Bapak Rizky Aditya Putra yang sudah hadir di studio Metro TV. Selamat pagi Pak Rizky, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Terima kasih sudah hadir di Metro TV. Pak Rizky, banyak yang mengapresiasi keberhasilan mediasi ini. Secara personal, apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi ketika mendudukan masyarakat, warga secara langsung bersama dengan pihak swasta? Ya, yang pasti manifesto kita kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamandau itu terus meningkat. Ya. Jadi hari ini angka kemiskinan di Kabupaten Lamandau itu sudah 3,3%. Nah, salah satu toolsnya itu berarti perkebunan mandiri, yang mana kita udah 35.000 hektar perkebunan mandiri. Dan salah satunya adalah bagaimana plasma ini tata kelolanya itu betul-betul, ya saya selaku bupati harus menjaga dan bisa memastikan masyarakat. Nah, salah satunya kemarin di PT Pilar. Nah, yang baru saja, yang sebelumnya ada TAP Group sudah selesai, ada Gapoktan, Gabungan Gapok Tani yang berkonflik, ada PT ada beberapa perusahaan yang lainnya juga. Jadi yang paling terdekat itu ya PT Pilar itu. Saya terima kasih kepada PT Pilar dan masyarakat Tapin Bini, dan akhirnya kesepakatan terjadi yang mana ada CPCL-nya juga, di mana calon lahannya mereka menyediakan dan calon penerima manfaatnya juga. Harus. Artinya tidak satu saja perusahaan yang ditangani dalam proses mediasi, ternyata ada beberapa case juga Ada sebelumnya. beberapa yang sama. Ada proses dinamika di sana tentunya. Ya, apa kemudian yang dilakukan agar Bapak bisa mengelola ekspektasi dari kedua belah pihak nih agar tetap berada dalam koridor musyawarah, ketemu dua-duanya? Iya, pertama pengalaman ya Pak. Saya 2015 itu kebetulan pernah jadi ketua koperasi juga di PT BGA, 5.000 hektar yang saya tangani saat itu. Jadi saya belajar bagaimana menyelesaikan masalah itu win solusi. Nah, yang case-nya Tapin Bini ini 10 tahun lalu mereka ya banyak masyarakat yang masih menolak. Nah, sementara ada desa di sebelahnya itu diberikan plasma dan sudah 10 tahun lunas. Nah, akhirnya menjadi ada aksi kemarin, ada mungkin 500 orang lah akhirnya. Saya turun dan saya bawa ke kantor saya dan kita bermusyawarah bersama pihak. Jadi ada dari perusahaan, ada dari PT-nya, dan dari ya kawan-kawan kita juga, dari kepolisian, dari Babinsa, dari Dandim, dan dari Kajarinya juga. Dan memang harus semua stakeholder itu harus duduk bersama, sehingga lahirlah kesepakatan bahwa desa ini harus dibangunkan plasmanya. Lalu bagaimana dari kacamata Bapak, sejauh mana pentingnya kehadiran pemerintah daerah sebagai penengah agar tidak ada satu pihak pun ini yang merasa terpinggirkan, apalagi ini kan sebenarnya kewajiban dari perusahaan yang hadir di tengah masyarakat ya. Kalau kita lihat kan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 kan udah dijelaskan, salah satunya ada di pasal 58 ayat 1 itu kan 20% itu wajib. Jadi kita udah nggak bisa menghindari itu. Nah, jadi kita harus mengedukasi kepada perusahaan, ini adalah kewajiban kamu. Nah, masyarakat kami ini jangan sampai jadi penonton di sana. Nah, bagaimana caranya? Yakni, nah banyak terjadi itu ketika perusahaan ini sudah memberikan tapi dijual hari besoknya. Ini yang agak susah mengedukasinya. Nah, makanya pola yang sekarang ini dijadikan HGU koperasi dan tidak ada jual beli. Jadi saling mengikat, tanggung renteng satu semuanya. Sehingga kedepannya ini bisa dipastikan jadi aset desa. Ini salah satu bagaimana kunci daripada pembangunan di daerah-daerah yang lebih jauh. Karena dengan adanya plasma berarti akan ada jalan, sehingga pemerintah pun tidak memberikan APBD-nya ke daerah-daerah yang pinggir. Bagaimana plasma itu yang akan merawat-rawat jalan yang ada di
daerah-daerah yang terpinggir. Gitu. Oke, dari case ini berarti juga perlu ada komitmen dari masyarakatnya, dari petaninya untuk menjaga kebun plasma. Padahal ini juga penting untuk perekonomian masyarakat. Sangat betul. Sangat betul. Oke, baik. Kita akan melanjutkan perbincangan. Pak Rizky, saya jeda, pemirsa tetap bersama kami. Selamat Pagi Indonesia masih akan segera kembali. Kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa masih bersama dengan Bupati Lamandau, Bapak Rizky Aditya Putra. Pak, tadi kita bahas bagaimana Bapak menyelesaikan konflik-konflik agraria yang terjadi di masyarakat, khususnya di Lamandau. Apakah kemudian keberhasilan mediasi ini akan menjadi standar baru atau blueprint ke depannya? Bagaimana kemudian pemerintah daerah Lamandau ini terus menyelesaikan, berupaya untuk mengedepankan kepentingan masyarakat? Iya. Di Lamandau ini saya hitung ada 7-8 masalah tentang kemitraan plasma ini. Jadi kalau ini selesai, berarti yang harus kita jaga adalah bagaimana plasma ini tidak dijual belikan. Itu yang paling utama. Jadi 10 tahun selesai kreditnya, dan dari 10 tahun itu kan sudah mereka merasakan, dan sudah pasca 10 tahun hasilnya juga jauh. Bayangkan aja Mbak, saya masih jadi ketua koperasi dulu baru Rp1.000 1 kilo. Hari ini 3.700 Mbak 1 kilo. Wow, signifikan ya harganya. Signifikan. Jadi masyarakat yang punya 2 hektar hari ini bisa sampai 6 juta sampai 7 juta dapat penghasilannya. Ini bisa jadi solusi ekonomi Lamandau dan Indonesia juga ke depan. Bagaimana masyarakat betul-betul bisa merasakan investasi di daerahnya masing-masing. Oke. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para investor, terutama mengenai iklim investasi di Lamandau yang kemudian kini mengutamakan keseimbangan hak masyarakat dan juga lingkungan pastinya? Kami pasti win-win solusi lah di sana. Saya rasa kita juga ada forum gathering para investor juga. Jadi mengedepankan bagaimana investasi ini berjalan dengan lancar, perusahaan happy dan masyarakat juga happy. Jadi saya selaku Bupati juga akan berada di tengah bagaimana semuanya bisa berjalan dengan baik. Itu lebih utama. Betul. Nah, banyak pemirsa mungkin masih asing dengan istilah plasma, Pak. Iya, betul. Sebetulnya apa itu kebun plasma dan bagaimana kemudian posisi masyarakat dalam kemitraan ini? Apakah hanya sebagai petani atau sebagai pengelola juga atau bagaimana, Pak? Iya, jadi plasma ini adalah kewajiban yang saya bilang tadi di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, 20% untuk masyarakat. Jadi kebun kemitraan buat masyarakat. Yang mana apalisnya itu adalah perusahaan yang menjadi investasi di tempat tersebut. Sehingga berjalannya waktu mereka harus menanamkan, dan ada rentan waktu, ada yang menjadi pendanaan kan biasanya bank. Ada yang 10 tahun, ada yang sampai 15, tergantung dari, biasanya sih dilihat dari wilayahnya. Kalau rawa kan berarti operasionalnya lebih gede. Kalau dia tanah yang mineral lebih murah, sehingga ketemu juga paling nggak sampai 10 tahun. Apalagi di harga yang 3.700. Bisa kita kira nih kalau ke depan B50 itu terjadi, berarti yang harus dilakukan adalah menjaga kualitas dari kebun-kebun. Ya, salah satunya kebun plasma. Dan ini harus berjalan dengan seiringnya cita Pak Presiden kita supaya ketahanan energi ke depan itu betul-betul tercipta. Apa yang biasanya dihadapi masyarakat, utamanya petani plasma, ketika mereka berupaya untuk memiliki atau juga mengelola kebunnya sendiri, itu bagaimana mereka? Pertama kolektif dulu dari perusahaan. Nah, biasanya dikelolakan, namanya plasma pasif dulu. Nah, setelah lunas baru plasma aktif. Jadi petaninya yang banyak mengelola sendiri di kebunnya tersebut. Terkait dengan juga lahan plasma yang seluas 200 hektar itu, bagaimana kemudian pemerintah daerah menjamin bahwa proses verifikasi, tadi kan ada CP dan juga CL, calon petani dan juga calon lahan, ini akan benar-benar objektif dan transparan sesuai dengan ketentuan yang memang sudah ditetapkan? Pertama CL dulu Mbak, calon lahannya dulu, clear nggak gitu. Yang terutama di APL lah gitu. Nah, kalau lahannya di APL itu bisa kita kerjakan, tapi kalau di DHP atau kawasan kita nggak bisa. Nah, kedua baru calon penerimanya siapa. Nah, jangan sampai calon penerima ini, saya sampai tekankan, jangan sampai ada anaknya camat ataupun anaknya Pak Kadis ataupun pejabat-pejabat yang di eselon saya. Saya inginkan itu betul-betul buat masyarakat kita. Betul-betul lahir dari, saya minta bahkan dari tingkat RT Mbak, ngeluarin. Jadi kalau bisa CP-nya itu, calon penerimanya itu betul-betul
terang benderang, betul-betul semuanya bisa tahu siapa yang menjadi calon petaninya tersebut. Artinya proses verifikasi di sana itu penting sekali. Sangat penting. Data-data di Lamandau ini benar-benar sangat penting. Jadi yang terutama tuh yang punya tanah dulu, Mbak. Oke. Jadi biasanya tanah ulayatnya dari keturunan siapa, itu dahulu kami dulukan, baru yang masyarakat yang berdomisili di tempat tersebut. Karena kalau kita berkaca dengan kasus-kasus pengelolaan lahan sawit di tempat-tempat lain, biasanya suku adat atau betul. warga setempat itu justru malah terpinggirkan ya Pak ya? Iya, dan itu tidak benar. Yang paling bagus ya bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat. Ada kemarin sih yang saya selesaikan PT SLR gitu, 15 tahun tidak ada kepastian dan akhirnya ya dibayarkan untuk uang tunggunya ya lumayan itu 12 miliar rupiah. Ada 6 desa yang terdampak. Jadi hari ini bagaimana proses mencari CAL, calon lahan, karena di tempat desa tersebut udah nggak ada calon lahannya, jadi kita harus bisa mencari tempat-tempat yang lain juga sehingga bisa ada solusi ke depan gitu. Pak Bupati, 1 tahun menjabat di Lamandau. 1 tahun mau 2 bulan. 1 tahun lebih dari 2 bulan. Saya penasaran dengan pola komunikasi dan pola kepemimpinan Pak Rizky seperti apa di Lamandau. Karena basic saya dari social planner ya, dari sekolah gratis sama dari pengusaha lapang lah. Jadi saya paham apa kebutuhan masyarakat. Saya sering ke desa, tidur di desa. Jadi saya memahami masalah di desa dan saya bisa paham bagaimana mencarikan solusi. Jadi saya lebih suka apa nih masalah di desa. Saya ini pemimpin yang suka cari masalah. Jadi HP saya itu bisa diakses sama siapapun. Nah, jadi yang paling sering saya ngurus ambulan gratis buat masyarakat-masyarakat desa dan BPJS gratis. Dan saya pastikan masyarakat saya tidak boleh ada masyarakat yang tidak bisa berobat. Nah, pendidikan juga begitu, Mbak. Kita sudah kasih seragam gratis di kemampuan keuangan daerah yang seperti ini. Kita masih mampu. Dan yang paling pastinya ya bagaimana saya memastikan di Lamandau ini ya ketahanan pangan, ketahanan energi dan semuanya itu bisa berjalan. Nah, kami cuma punya satu kekurangan yang paling mendasar. Apa itu, Pak? Infrastruktur jalan. Nah, jalan ini banyak rusak, Mbak. Karena jalan ini adalah metode yang paling mahal. Nah, harusnya ya saya mohon juga kepada Kementerian PU, kebetulan kami kemarin kabupaten penyelenggara jalan terbaik nomor 1 Indonesia. Nah, mudahan ada award yang lebih di tahun ini untuk kabupaten kami. Akhirnya diperlukan juga insentif untuk akhirnya membangun infrastruktur di sana ya. Mbak. Karena Kalimantan ini penghasil ya semuanya gitu, pajak paling banyak. Tapi ya bisa dilihat gitu di Kalimantan, jalan-jalan kita masih banyak rusak. Dan rusaknya itu bukan rusak sedang, rusak parah. Nah, ini butuhnya ya balai bisa masuk ke jalan-jalan yang seperti itu. Ya, saya berharap sekali kalau misalnya jalan. Dan saya terima kasih juga ke Pak Presiden juga yang masalah distrik desanya. Ada 8 desa tertinggal kami tahun ini bisa selesai. Yang terujung, terisolasi, itu listriknya sudah bisa, hari ini sudah berprogres, sudah mau selesai. Rencananya bulan Mei paling lama udah selesai. Kita harapkan juga kemudian pembangunan yang lain-lain di sisi pembangunan manusia dan infrastruktur jalan, jadi semua berjalan dengan baik gitu pastinya ya Pak. Pastinya itu, Mbak. Nah kalau kita lihat tadi Bapak juga sampaikan karena Bapak dari masyarakat biasa nginep sama warga di rumah warga, berarti artinya pola komunikasi ini yang memang jadi standar dan karakter dari Bapak ya untuk hari-hari kemudian komunikasi masyarakat datang ke rumah gitu untuk buka permasalahan. Iya, jadi satu hari itu yang ke rumah itu Mbak, yang dibawa itu adalah masalah konflik agraria semua. Rata-rata itu? Iya, bisa dari pagi sampai malam itu sampai jam 10. Itu bisa sampai 3 sampai 5 kelompok yang datang dari beda desa. Dia saya welcome saja, tidak ada saya mau nutupi dan tidak ada satupun warga yang saya tolak untuk datang. Memang di Lamandau juga adalah salah satu produksi yang terbesarnya memang sawit ya Pak ya? Iya sawit, dan Mbak bisa dikatakan Lamandau ini punya kepentingan daerah lain yang besar. Nah misalnya contoh saja buruh ya Mbak ya? Buruh perusahaan itu kami ada warga dari NTT itu 20.000 Mbak. Kemungkinan kalau orang NTT itu balik ke NTT dari Kalimantan, sawit itu nggak akan produksi, nggak ada yang tukang panen nih. Jadi rata-rata pemanen di sana itu orang NTT. Jadi kami bisa menyumbangkan, menurunkan kemiskinan yang ada di provinsi lain dengan pola plasma ini dan pola kelapa sawit yang di daerah. Cuman ini harus dipastikan masalah alam juga
Seimbang ya, harus dijaga ya. Ya, itu. Jadi kadang-kadang kan miskomunikasi. Jadi jangan sampai mispersepsi juga. Kadang-kadang kita sawit ini dianggap merusak lingkungan dan sebagainya dan sebagainya. Ya, kalau itu buat masyarakat saya rasa sih fine-fine aja karena punya aturan jelas juga. Mana adalah masyarakat yang bisa nanam yang lebih daripada 10-20 kan. Kalau masyarakat di hulu itu biasanya berladang, setelah berladang baru ada tanam sawit sedikit, itu juga buat kebutuhan hidup mereka. Oke. Dengan adanya kebun plasma, pengelolaan ini kan diserahkan kepada masyarakat. Ya betul. Apa langkah konkret Pemda agar kemudian koperasi ini tidak hanya berdiri secara formal, tetapi juga mampu mengelola ekonomi secara profesional di masyarakat? Karena kan kita tahu mungkin SDM-nya tidak sebanding gitu. Seperti apa pengelolaan? Jadi kita ngambil ada beberapa koperasi yang sudah jalan, yang menjadi contoh praktis gitu. Ada di desa Tamiang itu, dia sudah punya sampai store juga, sampai jadi sebenarnya nggak cuma di plasma ini harus menghasilkan usaha yang lain. Sehingga ketika ada SHU-nya itu yang bisa dibagikan lebih besar kepada masyarakat. Itu harapannya ke depan. Jadi pengelolaan itu memang diadaptasi dari yang sudah berjalan. Kebayang ada koperasi yang punya simpanan sudah puluhan miliar. Nah, berarti kan ini menandakan ekonomi tumbuh dan berkembang. Ya setuju. Nah seringkali kan memang isu lingkungan ini yang dikorbankan dari sebuah sistem atau ekosistem investasi dalam rangka investasi. Bagaimana kemudian Bapak memastikan kawasan konservasi yang memang sudah disepakati ini tidak benar-benar terjaga dan tidak akan tereksploitasi oleh perusahaan misalnya? Jadi kalau lahan konservasi itu memang dilarang, Mbak. Nggak bisa kita udah mati kalau lahan konservasi di zaman saya ini tidak bisa diganggu-gugat. Jadi bahkan kami itu memastikan hukumnya dengan Tahura, Taman Hutan Rakyat itu. Kita sudah ada 4.000 hektar. Nah kemarin saya konsultasi ke Kementerian Kehutanan juga, pengen ditambah. Kalau bisa ada 10.000 sampai 20.000 hektar, sehingga betul-betul secara legal formal itu terjaga dengan baik. Gitu. Sejauh ini di Lamandau ada berapa hutan konsensus untuk sawit sendiri, Pak? Konsensus sekarang HGU ya, itu 85.000. Kalau masyarakat 35.000. Kami tidak ada tambang. Bagaimana kemudian sawit ini bisa jadi salah satu pendapatan utama dari Lamandau? Daerah. Jadi bisa kalau mendukung. Kita lihat kan hari ini sawit kan udah harganya 3.700. Kalau B50 itu terlaksana, kemungkinan nih Mbak ya, harga sawitnya bisa sampai 4.500 sampai 5.000. Ini dampaknya sangat luar biasa buat ekonomi masyarakatnya. Dalam tanda kutip ya, ya masyarakat yang mempunyai gitu. Dan kita harap kalau di daerah kita kan luas wilayah saya 7.000 km persegi, itu sama dengan 1,5 Pulau Bali. Manusianya cuma 114.000 Mbak. Nah, ini yang agak susahnya kami di daerah, di APBD itu kan selalu dihitung per kepala Mbak. DAU. Dana DAU itu kan per kepala. Kenapa sih daerah yang punya kawasan besar itu nggak ada dihitung juga gitu. Sehingga kalau itu kan bisa menambah APBD, sehingga kita juga kemampuan keuangan daerah kita, fiskal kita juga agak lenggang. I see. Nah, Bapak juga sempat mengatakan ya bahwa jangan sampai warga ini menjadi penonton di tanah sendiri. Ini pernyataan tegas dari awal kepemimpinan Pak Rizky. Bagaimana kemudian pemerintah ini ke depan akan mengawal agar kepemilikan aset ini tidak berpindah tangan atau dijual belikan di masa depan? Karena kan yang terjadi kadang ada oknum-oknum yang kemudian ketika sudah dapat tanah, tapi justru dipindah tangankan gitu. Iya betul. Jadi yang pertama yang saya lakukan adalah mengunci di HGU-nya, HGU koperasi. Nah kalau koperasi kan berarti tanahnya bukan milik si penerimanya, tapi milik koperasinya. Sehingga ini adalah pola bagaimana dia nggak bisa jual beli Mbak. Karena yang bisa dijual beli itu adalah kalau dia dipecah persil, nah itu yang bisa dijual beli. Nah salah satu kuncinya situ. Saya belajar dari koperasi yang saya pimpin dulu juga. Gitu. Terakhir sebelum kita tutup, bagaimana kemudian Bapak melihat masa depan ekonomi masyarakat Tapimpini 5 dan khususnya Lamandau secara umum hingga 10 tahun ke depan setelah kesepakatan ini berjalan? Karena upaya-upaya mediasi, kemacetan-kemacetan, konflik agraria yang terjadi di Lamandau, Bapak rapikan satu persatu ke depan seperti apa, Pak? Ya, yang pastinya saya menginginkan investasi itu berjalan dengan baik, masyarakat terdampak, dan kita menginginkan kemiskinan di Lamandau juga turun dari 3,3. Jadi harapannya ke depan, ya masyarakat kami betul-betul meraih kesejahteraannya. Seperti yang saya katakan di awal, bahwa kepemimpinan Rizky Hamid ini
tidak ada bos, bos kami adalah masyarakat. Kami akan selalu bersama masyarakat kami. Tidak ada bos-bos karena bosnya adalah masyarakat di kepemimpinan Pak Rizky dan Pak Hamid. Terima kasih Pak Rizky sudah hadir di Metro TV. Semoga apa yang sudah diupayakan kerja-kerja nyata di kepemimpinan Bapak bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Lamandau. Terima kasih Pak Rizky sekali lagi. Sukses terus Pak. Dan itu dia pemirsa perbincangan kita kali ini di Selamat Pagi Indonesia. Sekaligus menutup jumpa kita di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Saya Gadis Bianca, mewakili kerabat kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.